Halo, selamat pagi untuk anak-anak semua dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita sekarang sudah berada di kelas 4. Untuk kelas 4, mata pelajaran matematika tidak diajarkan oleh wali kelas, tetapi dia terpisah. Ada guru khusus yang akan mengajar matematika itu sendiri. Jadi di sini Ibu Ani akan mengajar matematika untuk kelas 4. Untuk pembelajaran kita kelas 4 kali ini, tahun ini kita menggunakan video. Jadi Ibu Ani akan menjelaskan lewat video, mengajarnya Ibu Ani lewat video. Kemudian adik-adik diminta untuk menonton, terus memahami dan mengerjakan latihan-latihan soal yang disuruh ya. Nah, semua orang juga pasti sedikit canggung ketika belajar seperti ini, tapi kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa tatap muka, kita bisa bertemu supaya Ibu bisa menjelaskan langsung. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Nonton baik-baik videonya, tetap semangat, jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa. Halo semuanya, untuk bab 1 kita akan belajar tentang pecahan. Pecahan ini kita sudah dapatkan di kelas 3 dan di kelas 4 kita lebih mendalami lagi pecahan itu seperti apa. Nah, tanpa kita sadari aktivitas kita setiap hari itu ada hubungannya dengan pecahan. Seperti ibu membagi kue kepada beberapa anak, ataukah ayah membelikan sebuah apa gitu, terus kelereng, sekotak kelereng, kemudian dibagikan kepada beberapa anak. Nah, ini kita belajar tentang pecahan. Kita belajar tentang pecahan. Di dalam buku matematika halaman 2 dikasih tahu di situ, pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Bagian dari keseluruhan. Nah, macam apa ya bagian dari keseluruhan? Bagaimana bagian dari keseluruhan itu? Ya. Coba anak-anak perhatikan yang ini. Keseluruhan ini satu utuh. Satu utuh Ibu bagi menjadi 1, 2, 5. Ibu bagi menjadi 5 kotak. Jadi satu utuh, satu persegi panjang ini Ibu bagi menjadi 5 persegi. Yang Ibu arsir ada satu bagian Ibu arsir. Total keseluruhannya ada 5. Berapa bagian yang Ibu arsir? Berapa bagian yang Ibu arsir? Bagian yang Ibu arsir adalah 1/5 bagian. Kenapa 1/5? 1 ini menyatakan banyaknya yang diarsirnya ada 1. Sedangkan 5 menyatakan total keseluruhannya ada 5. Jadi 1 bagian yang diarsir per total keseluruhannya. Sama seperti pengertian tadi di dalam buku, dia mengatakan pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Ya, bagian dari keseluruhan. Di sini yang menjadi bagiannya adalah 1 ini. Karena yang diarsir cuma 1. Dari keseluruhannya ada 5. Jadi 1/5. Begitupun yang di bawah. Gambar segi 4 ini Ibu bagi menjadi 4 bagian. Bagian yang diarsir itu berapa bagian? Bagian yang diarsirnya berapa bagian? Nilai pecahannya berapa? Cek, ada berapa yang diarsir? 1, 2, 2. Total keseluruhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 4. Berarti yang diarsir itu adalah 2/4 bagian. Yang diarsir nilai pecahannya 2/4 bagian. Gambar yang ketiga. Oke, di sini Ibu bentuk lingkaran ya. Ibu bentuk lingkaran ada 8 bagian. Ibu sudah bagi menjadi 8 bagian. Ibu bantu dengan angka. Ibu arsirnya ada 3. Nah, Ibu arsir ada 3. Berapa bagian yang diarsir? Oke, 1, 2, 3, 3 dari total keseluruhannya ada 8. Jadi 3/8 bagian yang diarsir. Nilai pecahannya adalah 3/8. Pecahan itu bagian dari keseluruhan.
berapa bagian yang dimaksud dari total keseluruhannya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya arti pecahan itu sendiri. Dalam pecahan itu ada ditulis 1/5, 2/4, 3/8 dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Ada bilangan yang dituliskan di atas dan ada bilangan yang dituliskan di bawah. Yang dituliskan di atas namanya pembilang, yang ditulis di bawah namanya penyebut. Ya. Yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan senilai ya. Pecahan senilai itu ada di halaman 4. Gambar yang ini Ibu gambar ulang. Ini gambar ini ada dalam buku. Ya. Pizza yang ukurannya sama, dua ini ukurannya sama. Yang sebelah kiri dibagi menjadi 8 bagian, yang di sebelah kanan dibagi menjadi 4 bagian. Sama. Pecahan senilai itu pecahan yang nilainya sama tetapi bentuknya berbeda. Ya. Pecahan yang nilainya sama tapi bentuknya berbeda. Yang seperti apa nilainya yang sama itu? Oke, Ibu jelaskan ya. Kedua, pizza ini ukurannya sama, benar-benar sama. Jadi tidak ada bedanya. Dibeli di toko yang sama dengan ukuran yang sama. Pizza pertama dibagi menjadi 8 bagian. Pizza kedua dibagi menjadi 4 bagian. 8, 4. Oke. Di sini satu bagian yang ini dia punya nilai 1/4 bagian. Yang ini nilainya 1/4 bagian. Kenapa 1/4? Ini satu yang Ibu maksud ini dari total keseluruhannya ada 4. Sama halnya dengan yang di bawah ini. 1/4. Karena satu yang ini dari total keseluruhan ada 4. Sama, ini juga 1/4, ini juga 1/4. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Yang di sebelah, kenapa dia 1/8? Karena ini adalah satu bagian dari total keseluruhannya ada 8. Ini juga sama, satu bagian dari total keseluruhan ada 8. Ini juga sama, satu bagian dari total keseluruhannya ada 8. Jadi, setiap potong bernilai 1/8. Sedangkan kalau ini, setiap potong bernilai 1/4 bagian. Ya. Sekarang kamu perhatikan. 1/8 itu dari sini, sini, sini. 1/4 dari sini. Nah, kayak gitu. Apakah ukurannya sudah sama? Tidak kan? 1/8 di sini dia lebih kecil dari 1/4. Lihat. 1/8 lebih kecil dari 1/4. 1/4-nya lebih besar. Berarti mereka dua tidak senilai. Coba kita cek. 1/4 ini besarnya seperti ini, 1/4. Ada berapa 1/8 di sebelah supaya bisa memenuhi 1/4? 1/8 itu ada berapa banyak sehingga dia sama nilainya dengan 1/4. Kalau cuma 1/8-nya ada cuma 1, berarti tidak bisa ya, ini lebih kecil. Ada berapa banyak 1/8 sehingga nilainya sama dengan 1/4? Ada 2. Kalau cuma 1 tidak pas, harus ada 2 1/8. 1/8 itu ada 2 sehingga nilainya sama dengan 1/4. Sehingga Ibu bisa tulis 2/8. 1/8 kalau ada 2, Ibu bisa tulis 2/8. Kalau ada 3 ya 3/8. Kalau ada 4, 4/8.
Di sini ibu tulis 2/8 karena ada 2, butuh 2 1/8 untuk memenuhi nilainya sama dengan 1/4 di sebelah. Jadi 2/8 dia senilai dengan 1/4. 2/8 dia nilainya sama dengan 1/4. Bagaimana kalau 4/8 atau 2/4? Oke. Kalau 2/4 ini 1/4. Kalau 2/4 berarti ada 2 bagian ya. Jadi 2/4. 2/4 ini sama dengan berapa per 8 di samping. Oke. Kalau 1 kekecilan, kalau 2 belum pas, kalau 3 belum pas. Nah, sudah sama ya. Jadi butuh berapa 1/8? Butuh 4. 1, 2, 3, 4. 1/8 itu sebanyak 4 kali baru dia bisa sama dengan 2/4. Oke, berarti ibu bisa tulis 4/8 dia senilai dengan 2/4. Mereka ini punya nilai yang sama tetapi bentuknya berbeda. Ada yang bentuknya dengan penyebut 4, ada yang dengan penyebut 8. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ini kalau pakai gambar yang di atas. Gambar gampang ya. Kita tinggal lihat ukurannya seperti ini. Kita bisa tempel di sebelah. Tapi bagaimana kalau tidak pakai gambar? Cara menentukannya ada 2 cara, dengan cara mengalihkan dan bisa juga membagi. Itu ada di buku. Tapi ibu jelaskan ulang di sini ya. Kalau mengalihkan, ibu ambil contoh. Tentukan pecahan senilai dari 1/2. Tentukan pecahan senilai dari 1/2. Mengalihkan, ingat, tulis kembali. 1 ini tulis 1. Kali. 2 tulis 2. Taruh tanda kali. Dikalikan dengan bilangan berapa saja kecuali 0 dan 1. Kalau kali 0 ya 1 kali 0, 0 lagi. Jangan kali 1 karena akan bilangan kembali ke bilangan yang sama. Kali 2, 3, 4 dan seterusnya. Ingat, jika pembilangnya dikali 2, penyebutnya juga harus dikali 2. Tidak boleh mereka ini angka berbeda. Harus sama. Sampai sini mengerti ya? 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Kalau dikali 2, hasilnya 2/4. Di sini ibu pakai kali 3 lagi. 1, 2, kali. 3 ya, ibu ganti kalinya dengan 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Ingat, pembilang kali 3, penyebut juga kali 3. Tidak boleh angka yang berbeda. Ya. Dari sini ibu bisa tulis 1/2 dia senilai dengan 2/4 dan senilai lagi dengan 3/6. Ini dengan cara mengalihkan. Jadi adik-adik bisa 2, 3, 4, bisa tes dengan 4, dengan 5 dan seterusnya. Jadi 1/2 itu senilainya dengan berapa saja? Dengan 2/4, dengan 3/6 dan lain sebagainya. Itu dengan cara mengalihkan. Nah, berikut dengan cara membagi. Kalau angkanya kecil kita kalikan saja. Tetapi kalau angkanya sangat besar, angkanya termasuk besar bisa dibagi, kita bagikan saja. Di sini 6/12. Tulis 6 lagi. Tanda bagi. Tulis 12, tanda bagi. Bagi dengan bilangan yang sama, tidak boleh bilangan yang berbeda. Pembilang bagi dengan 2, penyebut juga tetap bagi dengan 2. 6 bagi 2, 3. 12 bagi 2, 6. Di bawah ibu bagi dengan 3. 6 bagi 3, 2. 12 bagi 3, 4. 6/12 senilai dengan 3/4. Senilai juga dengan 2/4.
Ini cara menentukan dengan cara mengalihkan dan membagikan. Oke, sekarang kita masuk contoh soalnya ya. Yang pertama, tentukan pecahan senilai dari 4/8. Kita pakai dua cara. Cara pertama dengan mengalihkan. 4/8, kembali tulis 4 kali 8 kali. Ingat, tidak boleh kali 0 atau kali 1. Mau kali 2, 3 dan seterusnya boleh. Di sini ibu pakai kali 2. Jadi 4 kali 2, 8 kali 2. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Di bawahnya kali 3 sama. 4 kali 3, 8 kali 3. 4 kali 3 12, 8 kali 3 24. Angka yang sama ibu bisa pakai dengan metode membagi. 4/8. 4, 8. Bisa bagi 2 ya. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Ingat, pembilang dibagi dengan 2, penyebut juga harus dibagi dengan 2. Tidak boleh angka berbeda. Hasilnya 2/4. Bisa dibagi lagi. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Pembilangnya bagi 4, penyebutnya juga bagi 4. Nah, angka ini dia bisa dengan cara mengalihkan, dengan dia bisa juga pakai cara membagi. Jawabannya 4/8 itu dia senilai dengan 8/16, senilai lagi dengan 12/24, senilai lagi dengan 2/4, dan senilai lagi dengan 1/2. Sampai di sini bisa dimengerti ya, cara mengalihkan dan membagikan. Kalian bisa mencoba dengan soal nomor 2, bisa cakar sendiri ya, dengan metode mengalihkan dan membagi. Dari 6/8 ya. Coba dites cakar-cakar dulu sebagai bahan pembelajaran di rumah ya, latihan soalnya. Berikutnya kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan. Menyederhanakan itu berarti membuat menjadi yang paling sederhana. Membuat menjadi yang paling sederhana. Bagaimana cara membuat menjadi yang paling sederhana itu? Otomatis kita harus membagi. Kita membagi pembilang, membagi penyebut dengan bilangan yang sama. Ingat, dengan bilangan yang sama. Tidak boleh pembilangnya bilangan 2 dan penyebutnya bilangan 3. Tidak boleh ya, harus bilangan yang sama. Nah, kita langsung ke contoh soalnya saja. Tentukan pecahan sederhana dari 6/12. 6/12. 6, 12. Bagi, ingat dibagi. Menyederhanakan berarti harus dibagi. 6 bagi 2, 12 juga bagi 2. 6 bagi 2, 3. 12 bagi 2, 6. Ingat harus sama ya. Kita tes lagi. Ternyata bisa bagi 3. 6 bagi 3, 2. 12 bagi 3, 4. 2/4. Kita tes lagi. 6 bagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. Jadi bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 3, dan bisa dibagi dengan 6. Kita harus cari ya. Harus cari. Kemudian lihat, cek di belakang ini. Yang paling sederhana yang mana? Yang paling sederhana 1/2. Jadi 6/12, pecahan yang paling sederhananya adalah 1/. Oke, berikutnya untuk tentukan pecahan sederhana dari 6/18. Oke. Kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 18 bagi 2, 9. Jadi kalau kita bagi 2, 3/9. Ingat, pembilang bagi 2, penyebut bagi 2. Kita tes lagi, bagi 3. 6 bagi 3, 2. 18 bagi 3, 6. Kalau bagi 3, 2/6. Kita cari lagi, ternyata dia bisa bagi 6. 6 bagi 6, 1. 18 bagi 6,
3. Oke. Jadi 6/18 yang paling sederhananya adalah 1/3. Untuk soal nomor 3 bisa dikerjakan di rumah ya, kerjakan secara pribadi untuk lebih memahami maksud dari menyederhanakan pecahan.